the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Bos-bos di sana, bos-bos di atas sana sudah bikin target-target ya. Udahlah, kita tinggal kerja keras mencapai target itu. Apakah seperti itu? Ini akan kita gali lebih dalam. Nah, tapi kenapa penting sih kembali kita diingatkan mengenai Start Strong ini, Pak James? Apakah karena Start yang strong ini mempengaruhi sedemikian besarnya perjalanan pada saat di tahun 2021, Pak James? Yes, kalau kita lihat untuk teman-teman, ya saya lupa pakai jersey-nya ya, untuk teman-teman fans Manchester United, selamat ya, menang 6-2, oke, 6-2 ya atas Leeds. Padahal aku sengaja tadi nggak mau ngambil clue itu. Iya, langsung teringat kita satu frekuensi dong Ola ya. Nah, begitu kita lihat dalam 2 menit MU unggul 2 gol, itu benar-benar start strong sih. Benar-benar start strong ya, dan belum masuk ke babak istirahat pertama aja sudah unggul 3 kan ya, jadi udah strong banget tuh ya. Jadi itu manfaatnya, dan bukan hanya apa, secara psikologis sangat menenangkan loh sudah berada di posisi ini ya, unggul 3 bola. Oke, jadi kalau Anda bisa start strong ya di awal-awal tahun ya, 3 bulan pertama aja sudah capai target, bahkan udah bablas target untuk 3 bulan pertama. Itu Anda punya confidence Anda bahwa tahun ini bakalan bagus nih. Tahun ini kayaknya oke deh. Tahun ini saya bisa berprestasi. Tahun ini saya bisa mencapai target. Secara psikologis itu akan dibawa ke sepanjang tahun. Tapi kalau 3 bulan pertama terseret-seret, aduh berat ya. Waduh, ini 3 bulan aja begini, apalagi berikutnya. Dan belum apa-apa, kekurangan Anda, hutang Anda, ya, jadi kalau Anda harus capai target, katakanlah 1 miliar, oke, dan Anda capainya hanya 500 juta. Berarti untuk bulan-bulan berikutnya, Anda harus tanggung beban kekurangan 500 juta itu kan. Ya, jadi itu akan buat tugas Anda tambah berat. Jadi selalu lebih bagus start strong. Itu alasannya, Ola. Oke, jadi ini akan meningkatkan confidence secara psikologis, kita merasa bahwa kita memiliki kemampuan yang besar. Tapi kenapa nggak semua orang menyadari ini ya, Pak James? Kalau ini begitu bergunanya, begitu besar dampaknya, begitu, kenapa tidak semua kita menyadari hal ini, Pak James? Karena banyak orang masih hangover dari liburan panjang. Kan. Dan tahun depan juga bakalan seperti itu loh kalau nggak salah kan. Desember liburan panjang, New Year liburan panjang. Udah mentalnya udah santai berlibur. Begitu masuk sebentar, Imlek lagi, break lagi nih. Di kota-kota tertentu kan Imlek dirayakan secara besar-besaran ya. Kayak Medan lah, Pontianak lah, itu kan besar, Singkawang lah kan. Imlek itu besar sekali itu. Jadi udah stop lagi tuh. Ya, and satu lagi alasan kenapa orang tidak start strong, karena selalu anggap masih jauh, masih lama. Ya, ini kan baru awal tahun, masih ada 10 bulan lagi, tenang aja, kejar kok. Jadi itulah mentalnya. Oke, itu mentalnya ya. Jadi masih mental santai. Baik, kita nanti sambung bagaimana kita bisa memiliki mental seorang starter ya, yang mengawalinya dengan begitu strong. Apa yang harus dipenuhi, dan kalau tadi Pak James memberikan clue dari tim sepak bola Manchester United, nanti kita belajar ya apa yang bisa kita pelajari dari hal itu. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart FM, the spirit of Indonesia. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM.
The Spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline The Spirit of Indonesia, menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya, yakni Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Memang akan semakin terasa suasananya kalau benar-benar akhirnya membuktikan dengan jersey Manchester United ya, yang luar biasa meraih kemenangan 6-2. Wow, keren. Nah, memang saya ingin juga Pak James berbagi bersama dengan kita apa yang bisa kita pelajari begitu ya dari kesebelasan ini dengan Start Strong for Champion Sales 2021 ini. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, sales ini kan menjadi sangat penting ya, mereka ujung tombak sehingga mereka perlu kita bekali ya dengan Start Strong. Nah Pak James, kalau kita gali lebih dalam lagi ya, kalau tadi Bapak mengatakan manfaatnya itu besar banget karena di awal-awal bulan kalau kita sudah meraih kemenangan, maka dari sisi psikologi kemudian percaya diri itu akan gede banget, besar banget. Nah, bagaimana kita bisa memiliki menjadi seorang starter strong itu? Mental seperti apa yang harus dimiliki dan apa sajalah ya komponen untuk membentuknya? Silakan Pak James. Oke, hal pertama untuk bisa lakukan itu adalah komitmen dari diri kita untuk kita mau start strong. Komitmen kepada diri kita bahwa kita mau start strong. Seperti tadi kita bilang kan, sering orang masuki tahun baru, mentalnya belum start strong, masih ada hangover dari liburan panjang, dan masih ada pemikiran, masih jauh itu, masih ada 10 bulan, 11 bulan, 9 bulan, tenang aja deh, gitu kan. Ya, jadi kebalikan, kalau mau start strong, ya komit kepada diri sendiri, tahun ini saya mau start strong. Satu, ya. Nah, untuk tahun ini start strong, ya berarti ya kita harus ada action plan-nya kan. Apa yang mau kita lakukan supaya bisa start strong, ya. Yang dimaksud start strong, apakah awal tahun sudah mulai kirim-kirim literatur, brosur, WA dan sebagainya, atau justru tahun awal-awal sudah mulai kontak-kontakan, ya, dan sebagainya. Nah, awal-awal Anda mau kontak-kontakan, itu kontak untuk menyampaikan apa kepada pelanggan Anda. Start strong itu belum tentu harus, awal Januari aja harus banyak closing gitu loh, ya. Tergantung jenis usaha kita, tergantung profesi kita kan. Ada perusahaan-perusahaan jenis usaha Januari apapun yang kita tawarin dari sejak awal sudah bisa. Tapi ada perusahaan-perusahaan terutama B2B nggak bisa kita maksa. Januari harus ada deal gitu kan. Kadang-kadang harus dipertimbangkan dealnya terjadi mungkin bulan Maret gitu. Tetapi bulan Maret hanya akan panen raya jika di Januari dan Februari kita start strong, dalam arti udah rajin banget nelpon calon-calon pelanggan, ya kan? Nah, itu start strongnya. Jadi start strong itu bisa jadi hasilnya. Start strong itu juga bisa jadi aktivitasnya yang kita lakukan secara intens, ya. Nah, intens itu apakah intensitas atau jangkauan luasnya? Ya, bisa saya telepon 100 pelanggan secara intens atau saya sebar WA kepada 10.000 orang. Bisa jadi hasilnya mirip-mirip. Oke, so Anda tuh harus tentukan mau intens dan start strong dari sisi mana. Mau dari segi dari segi hasil atau dari segi aktivitas. Oke, tergantung bisnis Anda sih. Oke. Nah, kalau dari sisi aktivitas tadi, sebenarnya tujuannya adalah kita ingin memastikan ya bahwa klien-klien kita, satu, mereka dalam kondisi, mungkin kita jadi tahu ya perkembangan dari bisnis mereka seperti apa begitu. Sekaligus juga memberitahukan kepada mereka bahwa kita selalu ready dan masih eksis. Kira-kira seperti itu ya Pak James ya? Betul sekali Ola. Ya, ready, kita exist dan kita membahagiakan mereka bahwa dari sekian banyak perusahaan, kitalah orang pertama yang telepon dia untuk sapa dia. Ya, kitalah orang pertama yang mau cari tahu, what's your plan for this year, dan bagaimana kita bisa jadi bagian dari plan Anda, bagian dari suksesnya Anda. Ya, jadi ya blend in. Ya.
Oke. Berarti sebenarnya Pak James kalau dibilang ini susah, nggak juga ya. Tetapi kan tadi Pak James mengatakan itu butuh komitmen besar dari dalam diri kita memang ingin melakukannya gitu kan. Yes. Yang nggak terbuai dengan kenangan masa lalu lah ya. Maksudnya tahun sekian-sekian ini saya sukses gitu ya. Tahun sekian-sekian ini masih terngiang-ngiang misalkan dapat penghargaan atau apa begitu ya. Tetapi sudah mulai berpikir tentang tahun yang baru yang Pak James pernah mengatakan begini, ini mungkin perlu diingatkan lagi bahwa kesuksesan tahun ini atau kesuksesan tahun kemarin itu tidak otomatis menjadi kesuksesan tahun depan. Seperti itukah Pak James? Yes, dalam dua sisi ya dan tidak ya. Karena di salesnya pencapaian tahun lalu masuk ke tahun ini kan reset target baru kan ya. Betul. Ya, seperti kita naik mobil ya, odometernya dipencet 0 semua, mulai perjalanan baru ya. Itu ya. Tapi kita sesungguhnya tidak benar-benar jualan dari nol, karena kalau kita sudah punya customer atau klien di tahun-tahun sebelumnya, klien-klien itu kan bisa kita approach lagi untuk tahun ini. Klien-klien itu pun pasti ada kebutuhan lagi untuk tahun ini, ya. Dan kalau kita approach klien-klien itu kan tidak sesungguhnya mulai dari nol, karena mereka sudah kenal kita. Mereka sudah percaya sama kita dan selama ini kita melayani mereka dengan baik juga. Jadi relatif lebih gampang dapat repeat order dari existing client daripada cari klien baru kan. Nah, jadi nanti untuk tahun 2021 untuk start strong, Anda lebih mau kejar klien baru atau existing client untuk start strong. Mana tahu 3 bulan pertama Anda fokus ke existing client, mengoptimalkan penjualan kepada existing client dulu. Kalau existing kliennya semua sudah Anda melayani, semua sudah Anda jangkau, yang mau bilang mau, yang tidak mau bilang tidak mau, yang bilang kita nanti pikirkan di bulan Maret. Itu masing-masing semua sudah kita sisir dari atas sampai bawah. Udah selesai, barulah mana tahu bulan April baru kita cari pelanggan baru. Ya, jadi itu juga bisa diartikan start strong kan? Ya, ya. Pak James, ini mungkin kondisi-kondisi dilema yang dialami oleh para sales yang pindah kerja misalnya seperti itu. Merasa bahwa kalau di tempat yang baru, ini jauh lebih menjanjikan gitu ya dibandingkan di tempat yang lama misalkan. Yakin bahwa dengan kemampuannya yang luar biasa di tempat baru ini juga akan bisa mencetak banyak gol gitu. Seperti pemain-pemain yang dibeli terus kemudian berganti pemain dan sebagainya itu kan sangat biasa lah ya begitu. Yes. Nah, kenapa bagi para sales tidak selalu demikian? Sama juga kayak di sepak bola, kita udah beli mahal-mahal pemainnya begitu kan, tapi nggak selalu bisa langsung berprestasi. Nah, Pak James melihat apa yang terjadi? Apakah karena startnya yang salah atau bagaimana Pak James? Ya, samalah kalau bicara tentang pembelian mahal-mahal yang gagal langsung kepikir Paul Pogba kan. Paul Pogba udah mau keluar orang kan mahal-mahal gitu ya, nggak cetak gol. Iya, nggak pernah ya. Kenapa? Kalau kita lihat antara lain lah, karena dianya, dianya ya. Jadi kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dengan produk baru, dengan segmen market baru, ya. Jadi ya sedikit banyak kan harus bisa menyesuaikan diri, ya. Jadi adaptability lah. But at the end of the day, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri? Kita bisa menyesuaikan diri dari intensitas dari aktivitas kita. Ya, semakin kita terlibat, semakin kita sungguh-sungguh, semakin kita ya secara rajin menjual produk perusahaan kita, semakin kita lancar, semakin kita menguasai, dan hal yang terjadi adalah semakin kita presentasi kepada pelanggan, semakin kita menjelaskan kepada pelanggan, otomatis di presentasi dan penjelasan itu ada penyebutan tentang kelebihan kita, kelebihan produk kita, dan semakin kita repetisi statement-statement itu, semakin kita yakin loh
bahwa oh ya itu benar ya. Dan lama-lama kita lupa mana yang benar dan mana yang nggak benar lagi karena saking sering diulangin, sering diulangin ya. Jadi you internalize what you say, dan after a while you get adapted and you become confident ya. Dan karena kita sudah lakukan terus-terusan, pasti ada hasil, dan hasil itu buat kita confident. Ternyata ada loh orang yang mau beli. Ternyata bisa juga ya. Ternyata produk baru pun saya bisa tawarin dan ada orang beli. Confidence itu mulai muncul. Jadi kembali ya, pindah produk lingkungan segala macam baru ya, tapi kita tetap harus menyesuaikan diri dengan intensitas dari aktivitas kita sih. Kuncinya tadi menurut Pak James adalah adaptasi. Sebenarnya ini juga berlaku dalam berbagai profesi ya Pak James ya. Tetapi memang persoalannya adalah kan beradaptasi itu tidak semudah yang kita teorikan begitu ya. Mengenal knowledge produknya, menguasai begitu kan tidak mudah. Sekelas bintang-bintang terkenal saja masuk ke klub yang udah terkenal sekalipun gitu ya, tetap aja adaptasi tuh susah gitu. Padahal mereka gajinya coba itu dibayarnya udah per jam kan Pak James ya. Yes. Nah, dan berkaitan dengan lebih sulit buat si pemain beradaptasi jika pelatihnya jarang-jarang menurunkan dia. Ya. Oke. Ya. Hari ini main, ya pertandingan berikutnya nggak main, 3 pertandingan berikut baru main, terus setelah 2 pertandingan nggak main. Jadi gapnya, jadi susah dia beradaptasi ya. Tapi kalau terus-terusan minggu demi minggu setiap pertandingan dia turun. Setelah 10 pertandingan udah pasti lancar sih. Bisa beradaptasi ya. Oke, smart listener dan juga sahabat yang bergabung, itu artinya kalau tim sales diminta untuk presentasi itu berarti Anda diturunkan ya. Yes. Percaya sama seperti pemain-pemain sepak bola. So jadi kalau ada sales yang kemudian menggerutu gitu ya, mutung gitu gara-gara diminta presentasi, itu mungkin sama kali ya Pak James ya dengan pemain yang semestinya diturunkan tapi ya kemudian malah marah atau kesel ya. Oke, kita sambung nanti di sesi berikutnya, apalagi faktor yang membuat Start Strong ini menjadi begitu mudah untuk diraih oleh kita semuanya para tim sales. They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami, dan kami mengundang Anda juga bisa bergabung melalui YouTube channel Smart FM. Terima kasih untuk Pak Eko Mugaryanto, streaming via aplikasi, kenapa nggak bisa ya? Oke. Kalau nggak bisa, Pak Eko bisa menyimak kami melalui YouTube ya, tapi thank you banget karena kami terinformasi mengenai kondisi ini, nanti kami akan teruskan kepada pihak yang berwenang ya. Baik, kita sambung lagi Pak James dengan kegembiraannya pagi hari ini. Kalau ada di antara Anda yang juga fansnya Manchester United ya. Luar biasa. Setan merah ini benar-benar meraih kemenangan 6-2. Tapi kan itu bisa meraih kemenangan itu kan bukan semata-mata karena keberuntungan atau karena lawannya aja yang mudah dikecoh atau lawannya bodoh dan sebagainya. Tetapi kan ini karena butuh latihan dan sebagainya. Apakah benar demikian? Apakah ini juga berlaku bagi para sales untuk Start Strong ini, Pak James? Silakan. Yes. Nah, ini hal yang menarik antara dua ya, persiapan dan keberuntungan juga ya. Pasti mereka sudah lakukan persiapan, pasti mereka sudah analisa kekuatan dan kelemahan lawan di mana. Ya, dan mereka memutuskan bahwa ya karena Leeds itu tim yang begitu kuat, pantang menyerah dan sebagainya, gaya footballnya cepat dan agresif dan sebagainya, lebih baik kita serang di awal-awalnya. Ya, dan kebetulan ya persiapan mereka, strategi mereka untuk serang awal-awalnya, cetak gol sebanyak mungkin di awal-awalnya, ya kebetulan ditemukan dengan kondisi tim Leeds yang terutama di bagian pertahanannya yang awal-awalnya tidak main seperti biasa, tidak sesolid seperti biasa. Jadi ini adalah persiapan ketemu dengan kesempatan kan.
Ya, kita nggak bisa tentukan kondisi lawan. Kita nggak bisa tentukan, Anda nggak bisa tentukan persiapan kompetitor Anda. Mereka siap atau tidak siap. Ya, yang bisa Anda tentukan adalah persiapan Anda. Mana tahu dengan persiapan Anda yang matang, semangat Anda yang tinggi, ya kerelaan Anda dan keinginan Anda untuk kerja keras di awal-awal. Ketemu dengan kondisi lawan yang belum siap, kondisi lawan yang lagi santai-santai, kondisi lawan yang lagi nikmati hangover. Nah, Anda unggul, ya kan? Tapi kalau Anda sudah siap dan ketemu dengan lawan yang malah juga sudah siap, untung Anda sudah siap. Kalau enggak, Anda ketinggalan belum apa-apa. Babak belur gitu ya. Nah, so you always got to be prepared. Start strong. Ya, jadi start strong itu berarti actionnya mulai dari tiup fluid tahun depan, actionnya. Tapi persiapannya sekarang loh. Persiapannya menjelang tahun baru. Jangan tahun baru, tiup fluid, baru duduk kumpul bareng untuk pikirin. Itu udah terlambat tuh. Ya, udah itu otomatis udah kehilangan 2 minggu itu. Jadi planningnya adalah selalu sekarang. Maka banyak perusahaan rakernasnya itu bulan Oktober, November. Supaya apa? Betul. Supaya setelah rakernya, timnya dikasih 1-2 bulan untuk persiapan buat planning, activity plan, supaya Januari lari. Bukan rakernya Oktober, terus hiha, habis raker Januari baru planning. Nah kalau gitu ngapain rakernya di Oktober, November? Iya. Rakernya di bulan Desember aja sekalian begitu ya. Ya. Nah, iya. Persoalannya adalah karena pada saat raker tidak semua kayaknya menghayati. Ini ada kalimat yang menarik yang tadi Pak James katakan ya. Jadi selain ada komitmen, kemudian juga kenapa bisa start strong itu diraih adalah melakukan analisa dan persiapan. Dan ada kerelaan kerja keras di awal-awal. Nah ini nih persoalannya nih Pak James ya. Kerelaan kerja keras di awal-awal gitu kan. Ini kalau tim diajak untuk kerja keras, pasti ini mungkin juga para sales director ya, sales manager atau mungkin para pimpinan juga merasa ini kayaknya sulit sekali, susah ya, challenging banget kalau ngajakin tim kerja keras di awal-awal. Itu seperti seolah-olah kayaknya kita memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi. Nah, gimana menumbuhkan kerelaan itu, Pak James? Oke, simple. Kalau kita mau latihan bola, ya, dan kita sampai ke lapangan, sudah ganti baju dan sebagainya, dan coach bilang lah, kita tanya coach, hari ini mau apain? Dan coachnya bilang, pemanasan dulu lah. Oke, pemanasan dulu. Ya, nah, kalau seperti itu, ada yang pemanasan stretching, ada yang pemanasan lari, ada yang pemanasan main bola, betul? Pemanasannya nggak jelas, karena coachnya bilang pemanasan dulu. Tapi kalau coach bilang, oke, semua kumpul, yuk ikut saya, lari. Lari berapa jauh, coach? Pokoknya yuk ikut saya lari deh. Mau nggak mau, semua sudah lari bareng kan? Semua udah panas bareng kan? Yang malas-malasan pun sudah ikut momentum. Berarti di awal-awalnya, si leadernya kasih contoh dulu dong. You mau orang lari secepat apa? You mau orang lari secepat apa? You kasih contoh. Ya, atau you mau jalan cepat, terserah. Pokoknya, the intensity and the speed of the activity, you decided. Kasih mereka lihat, gini loh yang dimaksud dengan cepat. Nah, itu bisa diterjemahkan menjadi activity plan kan? Untuk 2 minggu pertama, oke lah, katakan kasih pemanasan sedikit ya, jangan sekaligus dihajar dengan telepon 50 orang per hari, itu agak kesadis ya. Oke, telepon 15 per hari dulu ya, besok 20. It is still better than no plan kan? Jadi yang saya selalu bilang adalah lihat activity plan-nya. Oke, activity plan itulah yang buat mereka lakukan activity dan dari activity itu membuat hasil. Ya, lihat activity plan-nya dulu deh. Gitu. Oke. Jadi lagi-lagi nih ya, kita lihat activity plan dan ini ironisnya setiap kali kita diminta untuk membuat activity plan, alasannya A, B, C, D, E, F, G ya. So jadi betapa pentingnya activity plan tersebut ya. Oke, Pak James, kita sebentar menyapa semua listener yang bergabung bersama dengan kita melalui YouTube ya. Selamat pagi untuk Ilekan, akun Ilekan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Salam sehat, ikut menyimak sembari otak-atik kerajinan
kerajinan Mas Mbak. Wah, ini start strong nih ya. Bahkan akhir tahun aja masih terus berkarya ya kan. Terus kemudian ada Pak Thomas Bobby, akun Thomas Bobby di YouTube juga. Selamat pagi Mr. James Gui dan Mbak Ola. Siap start strong 2021 ya untuk para sales dan tim yang penting sekali di setiap organisasi. Pak James, ini pertanyaan klasik tapi benar juga sih ya. Pertanyaan dari Mbak Nadia yang bergabung pagi hari ini melalui WhatsApp. Gimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya diri? Karena lagi-lagi banyak banget para sales yang merasa nggak pede, ya nggak percaya diri bahwa mereka bisa menjadi seorang salesperson. Ya, dan apakah ini karena bayang-bayang atau anggapan bahwa salesperson ini kayaknya pekerjaan yang nggak bergengsi begitu, Pak James? Silakan. Oke. Percaya diri itu, confident itu dari dua hal, Ola. Ya, baru berapa hari yang lalu lewat Zoom ya, saya kasih tips-tips yang nyata, kiat-kiat yang spesifik, dan saya bimbing lewat Zoom satu perusahaan bank, ya, bank BPR, ya, ajar mereka tim salesnya bagaimana telepon orang, kata-katanya, dialognya, kata pembuka untuk buka percakapan yang bisa langsung buat nasabahnya merespon secara positif. Ya. Jadi sampai simulasi begitu Pak James ya? Sampai sedetail itu. Tulisan ini contohnya, kamu sekarang tulis sesuai dengan kalau kamu mau sapa nasabah, mau kasih kalimat apa. Mereka tulis. Dan saya koreksi. Kalimat ini ya bagus, cuma kata-katanya dipindahin. Kalimat ini jangan pakai kata-kata ini, pakai kata-kata itu. Ya, dan sebagainya. Dan setelah 2 jam aja. Setelah 2 jam kita diskusi dan mereka dapat, oh ternyata begini caranya. Oh ternyata begini. Saya tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Dari yang hadir, 65% bilang, saya udah semangat banget pengen cepat-cepat nelpon nasabah. Saya udah yakin. Dia bilang udah. Jadi orang sales itu, confidence itu didapatkan kalau saya dapat jurus baru. Yang buat saya, jurus ini bagus, jurus ini ampuh, kayaknya bakalan dapat hasil bagus. Jurus baru. Tapi kalau nggak dikasih jurus baru, berdasarkan jurus lama, suruh dia lebih berprestasi dari tahun lalu. Kan susah. Jurus lama akan membuahkan hasil lama dong. Jurus lama kok bisa dapat hasil yang lebih bagus. Mikir aja nggak nyambung tuh. Mikir aja nggak nyambung. You mau saya capai hasil lebih bagus, tapi pakai strategi lama. Loh, strategi lama bukankah tahun 5 pertandingan berturut-turut kita kalah? Iya. We fail in those strategies in those 5 matches, and now you're telling me use the same strategy and this match we will win. It does not make sense to me, betul kan ya? Kecuali untuk pertandingan ini ada strategi baru. Ada harapan baru dong. Nah, banyak orang sales, banyak manajemen disuruh orang sales lebih berprestasi, tapi nggak dikasih bekal baru. Nah, dikasih apa? Awal tahun dikasih motivasi. Orang sales nggak perlu motivasi, orang sales perlu jurus baru. Saya tanya mereka kok, apa yang kalian rasakan? Mereka bilang, saya rasa termotivasi, saya rasa bersemangat. Loh, saya sama sekali nggak motivasi kalian loh. Dia bilang, saya dapat jurus baru. Gitu. Oke. Ya, Pak James, jadi sebenarnya yang harusnya memikirkan jurus baru, strategi ini, sebenarnya si para salesperson-nya atau para pimpinannya yang tepatnya. Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya. Ini kayaknya menarik juga kalau saya aplikasikan ke pemain bola, ini pemain bolanya yang suruh mikir strategi berarti. Nanti kita tapi konfirmasi di sesi berikutnya. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh baby boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun
15 jam 37 menit dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung di seluruh Indonesia, kami menyapa Anda yang ada di Makassar, kemudian yang ada di Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, kemudian Tangerang, Bogor, Bekasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya juga tidak lupa menyapa Anda yang ada di Semarang, ya, di Solo, kemudian Anda yang ada di Malang, kemudian Anda yang ada di Cirebon, ya, kemudian Bandung, Purwokerto. Selamat pagi. Saya beralih ke Anda yang ada di Lampung. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Bali. Kemudian Anda yang ada di Pangkal Pinang, di Batam, ya, di Bangka, kemudian di Padang, di Aceh, di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan juga Gorontalo. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Satu sesi yang terakhir, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Dan kami juga ingin menginformasikan kepada Anda, karena kami akan mengadakan acara di tanggal 9 Februari 2021, tapi kami start dari sekarang, ya, untuk registrasinya. Pertama, Anda ingin mendapatkan harga early bird, ya, sampai dengan tanggal 25 Desember, sebelum 25 Desember. So, pastikan Anda mendapatkan early bird ini hanya Rp150.000 dari normalnya, yaitu Rp500.000. So, pastikan, ya,
Anda mendapatkan harga Rp150.000 untuk Anda bisa mengikuti berbagai acara kami di tanggal 9 Februari. Ada 9 narasumber nanti yang akan berbagi bersama dengan Anda, mulai dari Pak James Gui, kemudian juga ada Patung, kemudian ada Hadi Kuncoro, ada Afiliani, kemudian juga ada Gunadi Wijaya, dan juga sederet narasumber lainnya. Silakan, Anda boleh daftar ke 0812 11 12 959 ya, ketik SBO, kemudian daftar nama Anda ya, daftar nama Anda. Kirimnya ke 0812 11 12 959. Pak James, kita sambung. Kalau tadi Pak James mengatakan bahwa percaya diri itu masih menyambung sedikit ya. Percaya diri itu terdiri dari 2 faktor tadi ya, karena sales dapat jurus baru. Satu lagi apa sih Pak James yang bisa membuat sales itu bisa percaya diri? Apakah harga yang kompetitif dari produk kita atau jasa yang kita tawarkan, atau karena banyaknya diskon, promo yang disiapkan sehingga sales itu bisa percaya diri, Pak James? Klasik ya. Ya. Kalau diskon, promo dan sebagainya tidak buat sales itu percaya diri. Akan buat sales itu percaya bahwa produk ini bisa laku mungkin karena ada diskon. Tapi percaya dirinya masih belum kuat. Kenapa? Berarti keberhasilannya tergantung kepada ada atau tidak ada promo. Tidak ada diskon. Ada atau tidak ada promo. diskon. Kalau kepercayaan diri, berarti saya sudah memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sehingga apapun kondisinya, kurang lebih saya bisa berprestasi. Itu kepercaya diri kan. Ya, jadi percaya diri itu satu dari capability-nya sendiri, dan dia harus bukti ternyata saya bisa. Dari mana ternyata saya bisa itu? Dari hasil yang dia dapat sedikit demi sedikit di lapangan, ya, di lapangan sedikit demi. Jadi kita lihat seorang striker yang kelas dunia pun kalau main 8 10 12 pertandingan tanpa cetak gol, percaya dirinya udah goyang loh. Sehingga kalau dia berhadapan dengan goalkeeper, mau tendang pun bisa meleset. Kenapa? Percaya dirinya. Ya, tapi kalau dia sudah cetak 1-2 gol, kita sering dengar komentar, okay, he's back. Okay, he's back. Emang dia kemana dari dulu? Ya, he's back. Percaya dirinya udah kembali. Dan kalau percaya dirinya kembali, skillnya nggak lari, tapi eksekusinya, cara menyampaikannya, energinya, tingkat keyakinannya, senyumnya, aggressiveness-nya, auranya beda. Ya itu, percaya diri itu segala auranya berbeda sih. Oke. Percaya diri itu yang membuat aura jadi sangat berbeda. Pak Jem, dari YouTube ada Pak Henrikus Sutaji, Sujiadi, maaf, Henrikus Sujiadi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak James, boleh sharing dong caranya memaintain ya Start Strong ini setiap hari sepanjang tahun supaya mental seperti ini terus kita miliki begitu. Mungkin kita tahun 2021 akan menemui banyak penolakan, ya, kegagalan, bahkan mungkin harga yang kita tawarkan juga tidak works walaupun itu sudah promonya gede-gedean begitu. Nah, bagaimana caranya memaintain Pak James? Silahkan. Thank you Pak. Beberapa cara untuk memaintain itu kalau bisa ya sering-sering kumpul ya, bisa sehari, tapi kalau setiap hari juga bosan ya, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali ada booster tertentu ya. Kedua adalah fokus kepada keberhasilan kecil dari tim kita. Ya, si Eko berhasil. Eko adalah orang pertama yang berhasil buat janji pertemuan dan presentasi kepada pelanggan loh. Selamat kepada Eko. Eko orang pertama. Oh, ya, besoknya lagi. Wah, Anton sudah susul nih. Sudah dapat satu janji pertemuan untuk presentasi sama klien. Belum apa-apa sih presentasinya juga belum dilaksanakan, tapi sudah ada yang satu orang sudah dapat janji pertemuan presentasi itu. Hal-hal kecil kayak gini, kemenangan-kemenangan kecil kayak gini yang buat yang lain semangat kan, ya kan? Wah, sudah ada appointment loh, saya appointment aja belum, gitu loh. Oke, jadi appreciate. Jadi bukan ayo teman-teman, kenapa kamu nggak angkat aja yang berhasil, terus si Eko yang berhasil buat janji pertemuan, minta dia sharing, kok apa yang kamu lakukan sih supaya bisa dapat janji pertemuan? Saya telepon lah. Telepon siapa? Nasabah pelanggan saya. Oke. Terus berapa yang kamu telepon baru dapat satu? Banyak loh. Rata-rata belum masuk lah. Rata-rata masih libur lah. Saya telepon 20 baru dapat satu. Tuh teman-teman. Dapat satu pertemuan.
20 loh ya telepon. Oh, ternyata telepon 20. Saya telepon 10 aja udah males. Pantesan. Dari itu. Jadi, that little victory, satu kemenangan kecil, tapi trace back. Apa yang dia lakukan untuk bisa dapatkan kemenangan kecil itu. Dan yang dia lakukan itu, aktivitasnya itu, minta anak buahnya tiru. Ya, jadi hal-hal kayak gitu, Pak. Jadi hal kecil aja lah, hal kecil aja. Dimulai dari hal-hal kecil ya. Pak James, balik kepada pertanyaan kita tadi sebelum kita jeda. Soal jurus baru ini sebenarnya yang harus memikirkan, itu tuh siapa sih sebenarnya? Para tim salesnya atau sebenarnya para pimpinannya? Karena kita suka bingung ya kalau misalkan diminta untuk lebih kencang lagi lari dan sebagainya. Tetapi tadi Pak James katakan kalau nggak dikasih jurus baru ya bagaimana memulainya. Kalau begitu pertanyaannya siapa yang semestinya menyiapkan atau berpikir tentang jurus baru ini, Pak James? Oke, saya menjawab pertanyaan ini dengan satu kalimat, you cannot change what you don't know. Suruh saya ada jurus baru tapi nggak dibekalin. Gimana saya tahu? Yang saya tahu hanya jurus yang ada kan? Ya. Jadi, nah, kalau saya minta atasan saya kasih jurus baru pun belum tentu dia bisa kasih karena dia juga nggak ada belajar jurus baru. So nggak mungkin kita ada jurus baru kalau kita tidak pernah belajar jurus-jurus baru. Oke, ya. Jadi maka Anda lihat manajer-manajer pun kadang-kadang mereka lihat manajer lain. Mereka belajar dari manajer lain, betul? Dia konsultasi. Saya yakin Ole Gunnar Solskjaer sudah ketemu Alex Ferguson diam-diam berapa kali sih, cuma nggak dikasih tahu aja. Dia bilang, ya, Bos, Om, saya udah pusing nih Om, harus gimana lagi, betul kan? Dia tanya, mana tahu Ferguson kasih dia nasihat-nasihat sehingga buat dia bisa sustain, supaya buat dia bisa yakin, depak Paul Pogba. Mana tahu di balik itu kan ada jurus-jurus baru dari sang senior. Ya kan? So kalau mau ada jurus baru, belajar. So mengingatkan ini, teman-teman, saya sudah siapkan serangkaian training khusus in-house Zoom buat perusahaan Anda, oke? Topiknya keren-keren banget, khusus untuk menang di pandemik ini, ya. Jadi kalau Anda mau minta Pak brosur untuk training-training saya di 2021, ya, silakan Anda WA ke rekan saya, Ibu Happy. Saya baca nomor WA-nya ya. 0813 1417 6735. Sekali lagi 0813 1417 6735. WA ke Ibu Happy, minta dia brosur untuk tahun 2021. Oke? Itu sudah planning sampai topik-topiknya yang semangatin tim Anda, kasih bekal sampai pertengahan tahun Juni 2021. Topiknya sudah lengkap buat perusahaan Anda. Oke? Minta ke Ibu Happy. Ya, thank you. Thank you. Pak James, kita mengunci perbincangan kita pagi hari ini. Apa yang perlu di-highlight ya mengenai Start Strong for Championship Salesperson ya di tahun 2021. Silakan Pak James. Yes, ya. Start Strong itu kita sudah bahas, penting sekali ya. Dan Start Strong itu kita yang tentukan. Start Strong dari sisi mana? Apa yang dimaksud strong? Oke, ya. Strong itu adalah dari hasil. Strong itu dari activity. Strong itu dari skill baru yang sudah kita dapat. Jurus-jurus baru yang kita sudah dapat. Atau strong itu dari, seperti Ola tadi bilang, ada promo-promo tertentu. Sehingga promo-promo ini memberi kita alasan untuk telepon dan kontak pelanggan kita. Jadi pokoknya plot strongnya, dan saya yakin tahun depan Anda akan jauh lebih berprestasi. Thank you. Baik, Pak James, ini adalah pertemuan terakhir kita di tahun 2020. Kita berdoa supaya diberikan kesehatan, supaya tahun 2021 bisa terus menginspirasi Indonesia. Selamat merayakan Natal untuk Pak James juga, sehat-sehat, salam untuk seluruh keluarga. Dan semua listener, kami pamit ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dari kami sepanjang setahun ini dalam program Smart Business Talk bersama dengan Pak James. Salam Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.